ونسمرتها فبحقه صلوا عليه وسلم. Ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqala khairan man yaqulu fi jannati wal amal. Kaifa rahmat Allah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man arda sultanan bima yusqitu rabbahu alhamdulillah. Qala ulama ma ba'da al-tasyyid wa qala sa'ir al-muslim fil masjid tasbah bil al-qawl bil qawl wal munafiq bil masjid tasbah bil qawl. Yang mulia, yang kita cintai, pimpinan majelis, apa mereknya dulu? Waktu awalan, Ustaz Al-Hajj Nobel Al-Batawi, doain panjang umur. Jadi Nabi panjang umur. Kiai Syarif Hidayatullah panjang umur. Pokoknya Ustaz Kiai yang hadir hari ini Habib panjang umur. Memang pesanggrahan kandang Ustaz, kandangnya Kiai, persaingan makin keras. Terus ngomong apa lagi dulu? Kita senang, kita bersyukur malam ini semua umat Islam harus bahagia, farhan, munawwar, senang. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Kita mesti gembira sebagai umat Muhammad. Lahirnya Nabi. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, agama yang sempurna. Jelas Islam sempurna. Kenapa sempurna? Syariatnya sudah jelas. Syariat Al-Qur'an yang lihat. Al-haram bayin, al-halal bayin. Jelas Islam, agama sempurna. Maka kita mesti senang lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kagak ada Nabi, ini umpama ceramah biar jelas, biar telak atau Jakarta. Orang ngaji aja pakai pil-pil. Maka umpama seandainya Nabi kagak ada, umpama Islam kagak ada, nggak ada. Pesanggrahan nih, Kebayoran jahiliyah semua, bebas jahiliyah, nggak pakai aturan. Bini tuker-tukeran, mantep coy. Bini kita 24 tuker yang 70 tahun. Dengan aturan. Kenapa? Kalau ada agama, ada aturannya. Contoh, orang nikah rukunnya 5 syaratnya. Ada laki, ada perempuan, ada wali, ada saksi, tidak tahu. Kalau kagak ada agama, berantakan itu persaudaraan. Cucu kawinin neneknya, gila tuh cucu, neneknya ditunggangin, kan geblok dari cucu. Kenapa? Agama kagak ada. Maka kita mesti senang lahirnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang dibanggakan oleh Allah. Satu saat nanti yang hadir ini semua, mudah-mudahan kita bersama-sama meninggalnya husnul khotimah. Nanti di padang mahsyar kita akan jumpa Nabi Muhammad. Semua nih kita nih, tanpa terkecuali. Sebab semua manusia di akhir, yaumil akhir, di hari kiamat akan dikumpulkan, namanya padang mahsyar. Di mana di satu tempat
manusia semua terdiam, semua berkumpul di hadapan Allah. Dari Nabi Adam, Siti Hawa, para nabi, dan sampai umat yang terakhir. Semua akan dikumpulkan di pada masa. Semua kepengen ikut jadi umat Nabi Muhammad. Semua ingin ikut jadi umat Nabi Muhammad. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi yang dibanggakan oleh Allah, Nabi yang dipuji oleh Allah, yang Allah katakan, ya Muhammad dur pakraksa wa gotusna ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wa gotusma, katakan dan kudengar. Wasfa'tu sepak, kunci sapa tanganmu Adam al-wahyi wal fakhor. Semua di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Kita mesti senang. Hari ini nggak boleh ada yang merenggut. Udah jelek, merenggut tadi. Tahan, gembira, senang. Kenapa lahirnya Nabi Muhammad? Cinta kita ini harus pakai bukti. Siapapun orang, cinta itu mesti pakai bukti. Bu, betul nggak? Saya kasih tahu nih Ibu. Dari dulu sampai hari ini, laki-laki paling pintar bohongin perempuan. Gue kasih tahu nih. Mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz sama, mau RT sama. Laki-laki paling pintar bohongin perempuan. Dan perempuan mau lagi dibohongin. Tahu nih. Ini orang laki. Gua harus tahu, apalagi Betawi, ngomongnya indah banget. Betawi, ngomongnya paling lihai Betawi tuh. Nih lihat, dari Pesanggerahan pergi ke Ancol, naik motor, NMAX, masuk Ancol Digo, 2 gocap, ya ya. Coca-Cola pakai batu es 42.700, ya pajak sekalian nih. Kuaci 4 karton, ya nggak? Jontor makan kuaci. Orang laki paling pintar ngomongnya. Lihat nih, honey, padahal namanya Ropiah. Honey, I miss you. Aku kangen dengan kamu. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan gripping. Sesuai SOP begitu. Tangan gripping coy. Ya nggak? Harus pakai bukti. Ngomong boleh banyak, buktiin. Harus pakai bukti. Hantarkan aku ke meja penghulu. Sebab dengan Nabi pun harus pakai bukti. Kata hukama berkata lisanul hal abdu isanil maqal. Akal lebih pasti berjalan. Buktiin. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Yang tersinggung pulang. Kumaker aja nih. Mumpung baru-baru naik nih. Yang tersinggung pulang. Banyak orang KTP-nya Islam, sholat kagak. Coba bayangin. Bulan Ramadan nggak puasa, kalah 30. Pindah agama lu nih. Gila deh, kalah 30. Ini nggak kira-kira. Ke masjid nggak pernah. Ke musola nggak pernah. Ke taklim. Nih taklim nih nggak pernah. Dekat ke taklim nggak pernah. Padahal diterangkan di Fathul Qorib bil Mujid diterangkan at-targhibu fi talabil ilmi wa ta'lim. Menggemarkan cinta dengan ilmu. Wa ta'limihi. Setelah kau punya ilmu, ajari ilmu itu. Maka dari itu buktiin. Banyak orang nggak pernah masuk masjid. Subuh lolos. Johor asar apalagi. Maghrib riwayat isya ikan. Nggak pernah masuk musola. Sekali masuk musola numpang kencing.
Kan brengsek nih orang nih. Dia gak kira bener. Sirangan karbol yang begitu. Dia gak kira. Kenapa? Tapi kalau mati baru dibawa ke masjid. Nih, waktu hidup nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, mati baru dibawa ke masjid. Itu namanya ngerepotin pengurus masjid. Jujur. Tapi disolatin juga. Kenapa? Memang aturan agama begitu. Walaupun KTP Islam, ibadah kagak, tapi tetap disolatkan. Dan anak yang pertama ngomong, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Dan apabila orang tua kami ada dosa, kami mohon Bapak Ibu meredoin dan dimaafkan. Apabila ada urusan utang piutang, kami anak siap menyelesaikannya. Ustadz ngomong, imam masjidnya, ini nggak pernah sholat nih orang. Ustadz ngomong, mudah-mudahan almarhum ishadu min ahlil khair, khoer. Sholat kata khoer juga. Maka buktiin, jangan tidak sholat, sebab takutnya mati. Sederhana. Kalau tahu bakal mati, ambil bekal buat mati. Bahasanya sederhana, nggak perlu sekolah tinggi. Kalau tahu bakal mati, ambil bekal buat mati. Sebab semua manusia bakal mati. Hanya waktu aja yang membedakan. Orang kaya mati, orang pintar, orang bodoh, orang miskin cepetan, stres, ya. Semua manusia bakal mati. Mana dalilnya? Dulu akhir gorib kalau mau mati datang. Semua manusia bakal mati. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, nabi yang paling panjang umurnya di antara para nabi. Berapa Nabi Nuh umurnya? Ala khumsin, 1000 kurang 50. 950 tahun Nabi Nuh umurnya. Seceng kurang bocah. Nabi Adam alaihissalam umurnya 930 tahun. Kemana? Meninggal dunia. Apalagi kita nih. Ini kita nih yang hadir nih. Bu, nih kita nih semua pasarannya kata Nabi Sitin Losepil 60-70 pasaran kita. Jarang yang umur 90 tahun, jarang. Sungguh pun ada, udah godek 90 udah godek, udah naik busway dari Kebayoran turun ke Priok, lupa rumah 90 tahun. Cucu sayang sama kakek, kakek sayang sama cucu. Itu rumus nggak pernah berubah dari Belanda, belum datang sampai pergi. Cucu kakek pasti sayang sama cucunya, cucu sayang sama kakek. Kakeknya umur 90 tahun, cucunya pegawai negeri, gajian, kakeknya dibawain sate kambing 20 tusuk, durian montong 3, Coca-Cola 4 botol, modal tuh aki-aki. Nah kalau jodotan tuh aki-aki. Mari kalau tahu bakal mati, ambil bekal buat mati. Kalau hari ini jujur meninggal dunia hak Allah, zat Allah, tapi manusia tiba ngitung boleh lebih kurang. Nenek-nenek nggak ngerti matematik rumus Pitagoras, tapi ngitung uang kontrakan bisa. Gua kasih tahu nih. Andai kata hari ini umur kita 50, umur Ghalib 63, berarti tinggal 13 tahun lagi. Nggak lama 13 tahun lagi. Kalau hari ini umur kita 60, berarti 3 tahun lagi. Sekali kredit motor lunas mati gitu. Megang BPKB dari Adira mati gitu.
umur. Mari, kalau tahu engkau bakal kembali, ayo sholat. Yang udah, agama sempurna banget. Yang udah, mari taubatan nasuha. Ayo sholat. Kapan lagi sebelum kematian akan datang? Berarti bila kau cintai Allah, kau cintai Rasulullah, rasanya kau harus sempurnakan cintai kedua orang tuamu. Begitu. Kalau udah cinta sama Allah, cinta sama Nabi, sertakan kau cintai kedua orang tua. Allah berfirman di Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsan. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidayni ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wahai anak, sayangi ayah ibumu, cintai ayah ibumu. Saya katakan, Bu, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada, betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak, minjem duit nggak bayar. Kasih tahu nih, minjem duit nggak bayar. Ini nggak? Umpama nih, anak kredit motor, umpama, ya nggak? Nih, anak kredit motor Yamaha NMAX, DP 3 juta, bulanannya 1.624.700. Motor hari Minggu datang, sales anterin, STNK belum ada, masih proses. Bahasa kerennya sore test drive, bahasa pesanggerahan dijajalin. Starter motor, cememes. Motor kampung coy, muter, tetangga nengok, bang, baru motor bang, baru. Oh, lagunya lah tenyik lagi. Mampir ke pos RW, sehat sehat, baru motor lo, pos RW, baru yang lama kemana? Ke laut Standar 2 di pos RW Betawi lagi main catur sore. Betawi 2 di Betawi main catur, yang satu Betawi sanggup, yang satu lagi Betawi puyeng. Ada 2 Betawi tuh, ada Betawi sanggup, ada Betawi puyeng nih, istilah yang yakin begitu. Orang Jakarta model saya nih, model ini guru kita, lihat orang punya motor ikut senang, orang bahagia ikut gembira, orang senang ikut gembira, ikut bahagia. Itulah orang Betawi. Orang punya motor kagak ngatain, dehem doang. Dehem, motor baru nih, paling 3 bulan diambil Ambon. Kagak ngatain, jaga, kalau mati, ya enggak. Lihat, debt collector datang. Debt collector jarang maju sendiri, berenam, 3 motor tuh, 3 motor. Mau kemana? Ke rumah Pak RT, Pak RW, dikatain Pak RW, makan ke laut. Ke rumah orang tua, itulah anaknya. Datang ke rumah ibunya nih, Assalamualaikum, Bu, Waalaikumsalam. Ibunya belum buka pintu, horden dulu kibas. Ya, itu lagi nih. Ya lagi pengik datang lagi. Nggak dibukain anak, dibukain duit gua ke laut. Maka ada pepatah orang Jakarta, ibu dengan anak sekering-kering jahe masih pedas. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering, kasih air dekat, tutuin mati lu, kicar mati lu, perih-perih mati lu. Ya ya, artinya ibu bukain pintu, cium tangan, duduk di kursi meja makan. Ibu mana? Ada kerupuk. Bu, garing nih. Opak dari siapa, Bu? Bu, yang pertama saya kemari, saya senang, saya gembira
Kenapa lu senang gembira? Lihat ibu sehat. Cakep. Yang kedua, kata guru ngaji, anak nggak boleh putus silaturahmi. Cakep. Yang ketiga, mau pinjam duit bu. Pinjam duit deh. Berduit 2 juta lempengin bu. Debt kolektor udah 2 malam nginep di teras, nggak mau pulang. Pinjam 2 juta. Lihat ibu kita baik banget. Taruh kantong jaket, bu pulangnya mendung, pulang. Lihat anak 2 minggu nggak datang tuh anak, gila tuh anak. 2 minggu nggak nongol, sekali nongol bawa kata plastik hitam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibunya kaget, lu datang, alhamdulillah. Dapat ibunya, duit gue balik nih, duit gue balik ke laut 2 minggu nih. Cium tangan, bu hadiah nih kata plastik hitam, taruh di pojok, ngobrol setengah jam nggak ngomong duit. Bu pulangnya anak-anak ada jemput sekolah, ya deh lemes bunyi, ya ke laut juga. Ya ambil sekarang gitu ada. Ya pulang deh. Kantong plastik hitam yang anak bawa tadi, ibunya penasaran. Pas dibuka rengginang, gila 2 juta rengginang joy. Kasih tahu, rengginang 2 juta, mantap joy, orang tua kan tahu. Maka itu, ayo bikin senang ayahmu. Pintu barokahmu ada di kedua orang tuamu. Bila ingin berhasil hidup, sayangi kedua orang tuamu. Jujur, sayangi istrimu, cintai istrimu, tapi jangan lupa dengan kedua orang tua. Agama, sayangi suamimu, cintai suamimu, tapi jangan lupa dengan kedua orang tua. Banyak orang habis kawin lupa sama kedua orang tua. Wahai anak, kalau boleh nih anak laki tiap bulan bawain sembako orang tua, cakep. Gajian tanggal 1 ambil duit pego, tahu pego, 150.000. Duit keluarin buat orang tua, beliin sembako, cakep. Beliin sirup marjan yang merah, pandan wangi, rasa kokonut. Bener kok kagak tuh ada. Terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecap cap bangot, cakep. Beli Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Kasih tahu nih, Giant raksasa veteran, grup hero bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura dagangnya, nggak pakai tutup Madura. Giant raksasa tumbang Madura. Lu bayangin coba, 365 hari setahun tetap buka. Orang ngawinin, tetangga ngawinin, warung buka aja. Dia nggak pikirin tenda. Madura. Idul Fitri buka. Lebaran haji buka. Hari kiamat setengah hari. Pagi dagang johor kiamat. Luar biasa hebat orang Madura. UMKM ini maju coy. Wah, hormat tuh Madura hebat. Iya nggak? Coba lu pikirin. Warung 24 jam buka, nggak pakai tutup. Pagi istri jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Nggak pikirin gua begini. Gua pelajarin nggak ketemu ilmu gua. Gua ngomong apa adanya. Beda. Warung Madura sama warung Betawi beda coy. Gua kasih tahu nih. Gua ngomong diri gue sendiri nih. Warung Betawi beda. Betawi kalau warung buka jam 10. Betawi ibadahnya kuat coy. Sholat duha, tasbih, ya. Jam 10 baru buka Betawi dagang. Ya kan? Baru buka jam 10, cucu datang 3. Toples di bawah. Ponakan utang rokok 2 bungkus setiap hari. Kenapa hampir ke warung? Betawi nggak tegaan orangnya. Betawi hebat hatinya, nggak tegaan. Ponakan tiap hari utang rokok 2 bungkus udah bangkrut ke warung. Mari sayangi ayah ibumu. Mari bikin bahagia. Jujur nih,
Bu, kalau masih punya orang tua, bawain masakan ibu. Siap orang tua, bagi. Nih, besok minta duit sama suami. Ayah, bagi duit ya, buat nganter makanan buat orang tua ayah, orang tua aku, dan orang tua aku. Nah, suami kasih duit 1 juta. Bini takut, ini kayak mujair. Mobil ustad kiai sama, habis sama, efek lagi. Semua sama, begini mah. Duit doyan. Ayah, masak apa ya buat orang tua ayah dan aku? Bu, bikinin opor ayam. Beli ayam 1, kentang 6 kilo. Ngambang-ngambang loh kentang. Gila bener. Ayam itu kentang 6 kilo 2 baskom. Ayah, ya, kenapa bu? Udah mateng ya? Yuk anterin bu. Ya, bu pakai rantang tingkat. Tahu rantang tingkat? Yang 4 lantai. Lantai 1 kentang, lantai 2 kentang, lantai 3 kentang, 4 ayam di atas. Begitu konfigurasinya. Ayah, naik motor ya biar cepet ya. Ayo, suami keluarin motor. Motornya motor lama, Suzuki Smash. Tahun 2005, SNK mati 12 tahun. Motor bodong dibawa. Satu motor, tangan kiri megang rantang tingkat. Bu, saya kasih tahu, kalau naik motor sama suami dilarang pegang jok, nggak boleh bu. Sama suami pegang perut suaminya. Tuh lihat, cakep. Kalau ojek beneran orang lain, tuh begitu. Kalau suami, pegang perut suami. Rantang tingkat tangan kiri. Cakep. Keluar dari gang. Tetangga nengok. Dehem. Dehem. Pengantin lama tengik. Oh, elah. Dengiri kali dengiri. Ya nggak? Bu, pegang bu perut suami. Ya Allah ya. Aku naik motor ini ingat masa lalu ayah. Dulu ayah tepat waktu antar jemputnya, maka aku buka hatiku untukmu. Dulu ayah perutnya lurus banget, sekarang maju kayak kuburan baru ayah. Oke, angin coba lu ayah, enak lagi bini bercanda. Sampai ke rumah mertua, Assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan. Siapapun menantu tampak pandang bulu, orang kaya, orang alim, bila jumpa mertua cium tangannya. Hormat akhlaknya. Itu pegawai negeri. Mertua tukang daun, ketemu di pasar, cium tangan. Mbak, sehat mbak? Dagang daun, pisang batu, digoreng pahit, direbus pahit. Paling banyak buat injak bubek. Dagang daun, kita mantu cium tangan. Basa-basi dikit, mbak sehat mbak? Sehat. Bagaimana pasaran daun mbak? Alhamdulillah rame. Sekarang mah babak mah dagang daun pakai keranjang kuning TikTok. Gila, dagang daun pakai keranjang kuning TikTok, gila. Cium tangan siapapun orangnya, di mata kemuliaanmu adalah adat dan akhlak. Maka sayangi ayah ibumu, cintai ayah ibumu. Jujur, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Sekali lagi ngomongnya, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak hidup. Saudara 6 orang. Ya saudara, lu jangan arepin saudara tengik. Ya saudara, ya saudara tengik. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Utang gocap aja di WA berkali-kali gua bantu HP. Gocap di WA berkali-kali, tadi saudara tuh begitu. Makanya
bikin senang ayah ibumu. Wahai anak, bila kau keluarkan uangmu, Allah isi lagi kantongmu. Katanya, mati baik ya, kamu udah. Duitnya kita keluarin kondisi di kantong kita tidak ada musuh. Maka sayangi ayah ibumu, bikin kesenangan, bikin dia bahagia di akhir umurnya. Bawain, kalau duit kita cuma gocap, duit gocap 50.000, beliin martabak aja, udah senang orang tua. Bu, martabak bawain, padahal telur, mampir di perapatan, bang, madal telur bang, yang telur 30.000. Daun bawang 5 raut bang, gila daun bawang mulu nih. Daun bawang 5 raut mah banyak nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan, ya siap ya, martabak ya panas-panas. Bu, anak datang, bu martabak, ambil piring ceper. Ceper dong, jangan mangkok kejengkang. Emang bubur. Makan martabak orang tua kita, ya Allah, gue seneng loh nengokin gua. Tuh bapak begitu lihat martabak kaget, tebal banget, daun bawang mulu. Gimana lu? Mari bikin senang. Yuk mudah-mudahan kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi, dan cinta dengan kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Karena ada huruf wawu, kata temunahu al-wawu huruf at-taqul jami. Seperti jadi dua amrun bertersiapnya semua dua-duanya. Kata orang Jakarta, serondeng kacang tanah, berendeng mau kemana? Mari, mudah-mudahan insya Allah kita paham nggak? Mudah-mudahan kita berubah hidup kita semua aja. Mari mudah-mudahan kita doakan guru kita, Allah kasih panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih berkah hidupnya. Al-Fatihah. Iya karena Allah, iya kan soal sakit, soal terjemahan ampal ini bermantul dari mulut amin. Sekali Al-Fatihah. Katanya donuna innallahi jamil, sangka yang elok yang bagus pada Allah Tuhanmu. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan ayah ibu kita yang masih ada Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan hidupnya, Allah kasih berkah hidupnya. Yang sudah meninggal dunia Allah ampuni semua dosanya. Wa qul niyatin sholih bin Nabi. Al-Fatihah. Iya senang dulu, iya senang sakit, terjemahan tepat setengah 12 dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.